Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alvin dari kelas D3F akan menjelaskan tentang tugas akhir, yaitu pemrograman berbasis framework. Nah, di mana di sini saya menggunakan Laravel dan React.js yang akan digunakan sebagai sistem informasi yang menunjukkan tempat wisata yang ada di Malang. Jadi, untuk pertama-tama itu kita hidupkan terlebih dahulu action-nya, yaitu Apache dan MySQL, yang dimana fungsi dari MySQL ini digunakan untuk menghubungkan antara website ke database. Kemudian setelah kita berhasil menghubungkannya, kita install terlebih dahulu, yaitu yang namanya Laravel. Nah, untuk cara penginstalannya, di sini saya akan tunjukkan. Untuk cara penginstalannya yaitu pertama kita buat grid reach up, kemudian di sini ada tulisannya tutorial up. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan nama aplikasi yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini lebih jelasnya nanti di sini. Nah, di sini yaitu apa namanya? Ya, pastikan kita juga install Composer. Jika kalian belum install Composer, bisa terinstall terlebih dahulu Composernya. Kemudian setelah install Composer, maka kita install Node.js. Untuk cara penginstalan Composer yaitu mudah, tinggal kalian download aja. Ini download Composer. Nah, di sini kalian cari ini Composer setupnya, kalian klik aja, kalian download, kemudian install seperti biasa. Karena di sini saya sudah menginstal. Kemudian jangan lupa juga download yang namanya Node.js. Kalian download juga yang namanya Node.js. Kemudian juga sama cara penginstalannya, yaitu tinggal kalian klik, terus kalian install next sampai selesai. Di sini kalian bisa pilih. Jika kalian menggunakan Windows ya pilih Windows. Jika menggunakan macOS juga pilih macOS. Terus juga Linux, kalian bisa pilih Linux juga. Setelah kita install semuanya selesai di sini kan, nah di sini nanti bisa kalian langsung Laravel new, kemudian namanya, nama aplikasi yang kita buat nanti seperti apa. Nah, kalau yang bawahnya ini digunakan untuk kita menggunakan Laravel yaitu versi 7. Karena untuk sekarang ini kita menggunakan Laravel versi 8 atau versi yang terbaru pada saat ini. Nah, karena kita menggunakan versi 8 ya kita langsung aja install ini. Kemudian setelah menginstalnya, kita tunggu. Setelah itu akan membuat folder secara otomatis yang berisi Laravel. Setelah itu kalian buat nama
database, terserah mau nama apa aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya menggunakan nama DB Wisata. DB Wisata ini. Nah, setelah kita buat namanya, sekarang kita setting di Laravel-nya. Nah, di sini ada yang namanya ini .inv. Nah, di sini kalian bisa isikan di bagian DB database ini sesuai dengan nama database yang telah dibuat. Dan untuk username dan passwordnya itu biarkan saja. Jika kalian mungkin di exam-nya menggunakan username dan password yang berbeda, ya sesuaikan saja dengan exam-nya. Jika sudah, kita save. Setelah kita save, di sini ada beberapa yang harus kita masukkan ke dalam terminal ini, yaitu yang pertama di sini kita membuat ini model artikelnya, itu dengan cara PHP Artisan make model artikel migrate. Kemudian di model ini nanti dia secara otomatis akan membuat file baru yang bernama artikel.php ini. Nah, di sini nanti akan seperti ini, dirubah seperti ini. Nanti di sini awalnya kan ada /2, kalau nggak salah di sini ada /2. Kemudian di sini kita ubah seperti ini. Setelah itu, jika sudah rubah seperti ini, kita pergi ke database, kemudian ke migrate. Nah, di sini nanti ada tiga file. Itu kita pilih yang create artikelnya. Kemudian di sini ada seperti ini. Nah, di sini yaitu ini untuk nama tabelnya. Kemudian yang ini untuk isi tabelnya. Itu ada ID, image, title, dan konten. Nah, untuk isinya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jika memang butuhnya seperti ini, ya sesuai contohnya seperti ini, ya maka samakan seperti ini. Jika kebutuhannya beda, ya tinggal kita ubah saja. Nah, setelah itu di sini kurang satu, itu ada yang namanya teks. Mungkin kehapus. Di sini ada teks karena di sini tadi ada yang namanya teks. Nah, setelah selesai maka kita save semuanya. Kemudian maka di sini kita pilih PHP Artisan Migrate, maka secara otomatis bakal akan dimasukkan ke dalam database yang kita buat tadi. Jadi ketika kita migrate, maka dia akan masuk secara otomatis ke sini, ke DB Wisata ini, ke database ini. Nah, di sini ada file job, migrate, dan user. Nah, di sini juga ada user. Ya, usernya ini saya manfaatkan untuk login dan registrasi. Nah, untuk memanfaatkannya ini, di sini ada namanya user. Nah, di sini kita tinggal akses saja tabel user, kemudian kolom apa yang mau dipakai, yaitu ada nama email, name, email, dan password. Baik, di sini saya akan jelaskan beberapa satu persatu dari yang terpenting dari website ini, yaitu mulai yang pertama, yaitu di sini ada artikel dan user. Nah, di sini kan ada yang namanya tabel, kemudian di sini ada artikel.
Nah, fungsinya ini untuk apa? Yaitu tabel sama dengan artikel ini yaitu untuk mengakses yang ada di sini. Kan di sini ada database, kemudian di sini ada artikel. Nah, dari fungsi yang ini tadi itu berfungsi untuk mengakses artikel di sini. Dan untuk yang bawahnya ini untuk mengakses yang ada di dalam isi artikel ini. Nah, kemudian setelah itu yang di user juga sama. Di user ini juga mengakses tabel user, kemudian yang diakses di dalam tabel user yaitu ini, name, email, dan password. Di sini ada name, email, dan password. Kemudian di sini juga ada yang namanya router. Nah, di sini ada router itu ada API, channel, console, dan web. Nah, yang kita gunakan kali ini yaitu hanya web dan API. Yang kedua ini selebihnya kalian biarkan saja. Yang pertama yaitu web, di mana yaitu di sini untuk router view. Router view kita diarahkan ke halaman kemana, akan ditampilkan ke halaman apa. Jadi ketika kita setting router view ini, maka apa namanya itu file-file yang akan ditampilkan ke web browser ini seperti ini. Nah, itu nanti akan tampil jika kita mengakses router view ini. Di sini ada yang namanya router view artikel, kemudian di sini ada artikel edit, ID, kemudian artikel slash ID saja, ada yang cuma slash, ada yang slash pad saja. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan apa sih fungsinya dari ini. Ada slash artikel, ada slash artikel edit, ada artikel ID, ada slash saja, terus kemudian ada slash pad. Nah, di sini saya jelaskan nanti karena nanti ada hubungannya dengan yang lain. Itu kemudian di sini ada namanya API. API ini berfungsi untuk mengakses antara websitenya ini ke database. Jadi kita ingin memanggil fungsi apa, yaitu mulai dari fungsi get, post, put, atau delete. Nah, di sini ada namanya slash user registrasi, kemudian ada slash user login, slash user delete. Nah, ini apa sebenarnya? Nah, ini dari sini tuh kita akan merouter, kita akan memanggil ini saja yang akan kita eksekusi nanti di websitenya. Nah, untuk yang sampingnya itu user controller, ini untuk mengkontrol di mana sih letaknya yang ingin dieksekusi. Itu di sini ada yang namanya index, registrasi, login, dan delete. Nah, di sini ada index, registrasi, login, delete ini ada di mana letaknya? Itu ada di sini http controller. Kemudian karena di sini adalah user controller, maka di sini kita akses user controller. Nah, di sini nanti ada yang namanya index, registrasi, terus kemudian di sini ada get artikel, update, kemudian ada delete, kemudian di sini ada login. Nah, setelah itu untuk memanggilnya ini kita memasukkannya ke dalam API ini. Kemudian kita gunakan fungsi apa yang ingin kita gunakan. Jika kita mengakses index, maka kita dapat menggunakan fungsi get, yaitu memanggil semua yang ada di dalam tabel. Atau mungkin kita gunakan fungsi post, yaitu untuk menginsert data ke dalam tabel. Atau kita menggunakan fungsi put, yaitu untuk mengambil atau mengedit beberapa tabel.
Atau mungkin kita akan menggunakan fungsi delete, yaitu untuk menghapus data yang ada di dalam tabel. Seperti itu. Kemudian setelah ke router, maka kita akan ke resource, kemudian ke JS. Dan di sini ke JS ini ada namanya app.js. Nah, untuk app.js-nya ini kita ubah seperti ini. Jadi di sini ada request bootstrap, yaitu kita menggunakan bootstrap. Kemudian di sini ada request komponen app. Nah, ini untuk mengakses komponen app yang ada di dalam folder komponen. Kemudian kita akses yang namanya app. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam React.js. Di sini ada beberapa yang harus kita import. Mulai dari ini untuk React-nya sendiri. Kemudian ada React Router DOM-nya. Dan di sini ada akses header dan lain sebagainya. Ini fungsinya untuk apa? Di sini kita mengimport tampilan ini yang akan nanti ditampilkan ke web browser. Jadi di sini kita sudah membuat codingannya. Nah, ini codingan React.js-nya atau UI-nya yang nanti akan ditampilkan ke dalam web browser. Nah, untuk menampilkannya kita wajib mengimport yang ada di sini. Jadi contoh di sini ada yang namanya import artikel index from article index. Maka di sini import ini untuk variabel, ibaratnya seperti ini inisialisasinya. Kemudian di sini from ini dari mana? Maka dari sini. Di sini ada yang namanya artikel index. Nah, ini artikel index ini nanti akan kita masukkan ke dalam app.js. Setelah itu kita tampilkan ke halaman web browser. Nah, untuk cara penampilannya itu di sini ada yang namanya browser router. Kemudian di sini ada root extra path / komponen. Nah, di sini ada artikel index. Maka untuk mengakses artikel index ini atau halaman ini, kita menggunakan ini extra path yaitu slash. Dimana ketika kita hanya klik mengisi seperti ini, maka dia akan memunculkan halaman ini, halaman yang artikel index ini. Kemudian di sini ada yang namanya extra path grid. Nah, di sini ada namanya artikel grid. Maka kita juga akan mengakses yang namanya untuk menambah data itu, untuk menambah artikelnya. Sebagai contoh, nanti ketika di web browsernya, ketika kita klik grid yang artikel, maka dia akan mengakses ini, grid / grid. Maka dia akan mengakses artikel grid ini, halaman artikel grid. Begitupun yang seterusnya. Nah, di sini ada yang namanya /grid. Kemudian di sini ada namanya /registrasi, /user, /login. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Kok tidak seperti yang lainnya seperti /artikel edit ID, kemudian /artikel ID? Karena di sini kita hanya membutuhkan untuk menampilkannya ke web browser saja, tanpa harus mengedit data. Karena di sini kan fungsinya untuk mengedit data atau menampilkan data, maka dia akan menggunakan fungsi ID. Nah, untuk yang lainnya ini kita hanya untuk menampilkannya di web browsernya. Jadi ketika kita mengakses /registrasi, user, login, dia akan diarahkan ke web, kemudian diarahkan ke router view /path. Nah, path-nya itu tadi yang di sini tadi, registrasi, user, dan login. Jadi nanti ini dia akan diakses ke dalam web, itu dia akan mengakses yang ini. Nah, untuk yang atasnya tadi, yang ini. Nah, yang ini itu untuk dia akan mengakses ke artikel yang ini.
Nanti setiap halaman itu pasti akan berbeda-beda untuk mengaksesnya. Setelah kita masuk ke sini, maka di sini ada yang namanya artikel grid, artikel edit, artikel index, artikel show. Nah, fungsinya ini untuk apa? Yaitu fungsinya di sini untuk menampilkannya ke web browser dengan fungsi yang berbeda-beda. Contoh di sini artikel grid. Nah, di sini ada artikel grid yaitu digunakan untuk fungsinya yaitu untuk menambahkan artikel. Nah, untuk menambahkan artikelnya ini sendiri, di sini pastikan bahwa kelas harus sama dengan nama filenya. Kelasnya harus sama. Kemudian di sini ada console prop, super prop, stage. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya untuk menyimpan data yang akan kita buat nanti. Nah, kita butuhnya yaitu di sini ada di database-nya kita ada image, title, text, content. Kita gunakan 4 folder ini. Selebihnya biarkan saja. 4 folder, 4 kolom ini. Selebihnya biarkan saja. Jadi di sini itu kita akses saja yang namanya kasih nama image. Kemudian di sini kosongkan saja dan title, text, dan konten. Itu nanti kita kosongkan saja. Kemudian di sini ada alert, itu alert untuk sebagai pemberitahuan saja. Kemudian di sini ada error, nanti errornya itu apa. Setelah itu di sini ada yang namanya handle field change, handle create new article, has error, dan error for. Nah, di sini kalau menurut saya yaitu untuk inisialisasi yang akan kita gunakan yaitu seperti apa namanya? Apa sih itu namanya? Metode. Ya. Di sini seperti metode yang nanti kita gunakan. Itu di sini ada method go to home. Itu ketika berhasil maka akan menampilkan yaitu peringatan seperti ini, alert. Kemudian di sini akan menampilkan tombol button confirm atau cancel. Kemudian setelah itu dia akan direturn ke alert, ke peringatan ini, ke apakah tandanya ini sudah berhasil atau tidak, maka dia akan direturn ke sini, dibalikan ke sini. Jadi ada alertnya ini tadi memanggil yang ada di sini. Kemudian setelah, nah di sini ada yang namanya unsuccess. Jadi ketika kita confirm, kita klik OK, maka dia sukses. Nah, sukses ini dia mengakses yang namanya slash ini. Nah, slash ini dia itu sama halnya seperti home. Jadi halaman utama. Ketika berhasil maka dia akan mengarahkan ke home. Kemudian di sini ada handle create new article. Di sini yaitu untuk mengambil datanya yang tadi, yang ada di form tadi, nanti akan dimasukkan ke dalam sini. Itu di sini ada image, title, text, dan konten. Setelah itu dia akan di-post, itu di-insert ke dalam. Nah, di sini ada namanya API Article Store. Nah, API Article Store ini tadi kita dapatkan dari sini API. Nah, ini di sini kita wajib menambahkan /API karena kita mengakses yang namanya file API. Kemudian di sini ada namanya article store. Maka di API ini kita mengakses yang namanya ini article store. Kemudian article controller add store. Nah, kita mengakses yang ada di article controller, kemudian di sini di public function store-nya ini. Kita mengakses ini. Nah, di sini pastikan juga
harus sama dengan yang ada di from-nya. Yaitu ada image, title, text, dan konten. Setelah selesai semua, maka di sini akan dimasukkan ke dalam tabel. Di sini ada namanya apps artikel. Nah, ini wajib kita gunakan apps karena jika kita hanya mengakses artikel saja, kita tidak dapat bisa mengakses tabel yang ada di database. Nah, kenapa kok harus ada tambahan apps? Karena di sini kita mengakses yang namanya folder app. Kemudian di dalam folder app ini ada yang namanya artikel. Maka dari itu kita wajib menggunakan nama app. Kemudian kita panggil yang namanya artikel. Kemudian di sini ada create, yaitu untuk membuat data baru. Setelah semuanya berhasil dibuat, maka dia akan menampilkan pesan yaitu benar dan akan di-return ke dalam JSON. Setelah di-return ke dalam JSON ini tadi, dia akan masuk ke namanya ini. Nah, di kode home ini tadi. Statusnya apa? Apakah statusnya true atau false? Jika true, dia akan diarahkan ke halaman home atau halaman utama. Nah, di sini juga ada namanya fungsi post. Nah, kenapa kok fungsi post ya? Karena kita untuk memasukkan data. Jika kita ingin mengambil data ya kita gunakan fungsi put. Jika kita ingin mengambil semua datanya kita bisa menggunakan fungsi get. Atau di sini ada jika kita ingin menghapus data kita gunakan fungsi delete. Seperti itu. Kemudian di sini ada render dan return. Nah, di sini untuk kita mulai desain UI-nya. Itu untuk desain UI-nya, kalian bisa desain UI terserah. Nah, di sini saya desain UI-nya seperti ini. Di sini kita hanya menampilkan from-nya saja. Itu ada from untuk gambar, title, deskripsi singkat, kemudian ada project content dan ada button back dan grid. Jadi ketika kita mengakses yang namanya grid ini maka dia akan menampilkan yaitu gambar, title, deskripsi singkat, dan project. Kemudian ada button back dan grid. Nah, setelah itu untuk yang lainnya juga sama. Di sini ada artikel edit. Itu juga sama. Dia harus terlebih dahulu kita samakan kelasnya ini. Kemudian apa yang akan kita edit yaitu di sini ada image, title, text, content. Kemudian di sini kita gunakan fungsi get itu untuk untuk mengambil datanya. Di sini ada API artikel edit, kemudian di sini ada artikel ID. Nah, artikel ID ini sesuai dengan artikel ID yang kita panggil nanti. Nah, di sini kan pasti ada namanya yang ID di database ini pasti ada namanya ID seperti ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang nanti akan kita cari kemudian kita tampilkan sesuai dengan ID-nya. Contoh di sini ada ID 3, maka dia akan menampilkan ini semua. Jika ada 4, maka dia akan menampilkan ini semua dan seterusnya. Begitu pun seterusnya. Nah, kemudian untuk desainnya itu seperti biasa. Nah, di sini ada fungsi update artikel yaitu setelah kita edit, ingin kita edit, kemudian kita masukkan ke fungsi ini, fungsi put, kita taruh ke dalam, kita update lagi ke dalam tabel. Itu kita gunakan fungsi put. Nah, di sini ada API artikel, terus kemudian di sini ada ID-nya. Nah, ini kita akses yang namanya API artikel, kemudian ada ID-nya. Nah, ini. Dia akan mengakses ini update. Jadi di sini nanti ketika kita masuk ke artikel controller, kita mengakses yang namanya ini, fungsi update. Setelah itu baru dia akan menampilkan datanya dia benar sudah diupdate atau belum. Jika sudah dia akan menampilkan next seperti ini. Tapi jika belum maka dia akan gagal untuk
mengupdate-nya. Untuk tampilan formnya di sini ya ada gambar, title, image, deskripsi singkat, project konten, terus ada button back dan update-nya. Nah, fungsi edit ini nanti akan masuk ke dalam fungsi edit ini dapat diakses yaitu saat kita login sebagai admin. Jika tidak sebagai admin, ya kita tidak ada bisa mengaksesnya. Dan untuk yang lainnya juga sama. Nah, di sini ada yang namanya header. Nah, ini header untuk halaman website bagian atasnya. Itu seperti ini untuk desainnya. Untuk desainnya seperti ini. Di sini ada liburan keluarga. Ini untuk nama websitenya. Kemudian ada button registrasi dan login. Nah, di sini ada namanya slash registrasi dan slash login. Nah, fungsi inilah ini nanti yang akan kita panggil. Ada fungsi registrasi dan login. Link ini yang akan kita panggil. Nah, link ini nanti kita ada di app.js. Nah, di sini ada slash registrasi, ada slash login. Ini yang kita panggil. Jadi ketika kita klik buttonnya, maka kita diarahkan ke sini, ke user index. Jika memang ini user. Jika registrasi, maka diarahkan ke user create. Jika login, maka diarahkan ke user login. Seperti itu. Nah, setelah dirasa semua sudah cukup, maka kita langsung ke websitenya seperti ini. Nah, untuk mengakses websitenya ini kita bisa menggunakan CMD atau mungkin kita bisa menggunakan terminal yang ada di Visual Code, yaitu dengan cara klik terminal kemudian new terminal. Nah, di sini untuk cara mengaksesnya itu kita tinggal ketikkan php artisan server. Ini untuk menjalankan Laravel-nya. Nah, sebelum kita menjalankan Laravel-nya, kita wajib untuk membuat ulang, yaitu caranya dengan cara npm run dev. Nah, ini kita wajib melakukan fungsi ini karena memang setelah kita edit beberapa data, jika kita tidak menggunakan fungsi ini, maka data itu akan tetap seperti data yang sebelumnya. Tetapi jika kita sudah mengedit data kemudian kita jalankan ini, maka dia akan membuat ulang ke editan yang telah kita edit yang baru. Sebagai contoh yang lebih mudah saja, di sini saya akan menggunakan yang namanya header. Di sini kan namanya liburan keluarga, sesuai dengan yang ada di tampilan ini. Jika kita lihat di sini, nah di sini ada namanya liburan keluarga. Kemudian di sini nanti mungkin saya akan hapus saja keluarga, tinggal liburan saja. Kemudian di sini saya save. Nah, sudah saya save. Di sini saya menjalankannya akan lewat CMD. Jadi dan ini masih belum saya buat ulang, tapi di sini sudah saya save. Kemudian kita coba cek di sini tetap atau tidak ketika kita refresh. Nah, di sini tetap menjadi liburan keluarga karena memang kita tidak buat ulang. Tetapi jika kita jalankan fungsi ini, nah ini kita tunggu saja fungsinya memang sesuai dengan jumlah data yang ada di Laravel Anda. Jadi kita tunggu saja ini sampai selesai. Baik, di sini
kita sudah selesai untuk membuild ulang. Jadi ketika build ulang itu tadi sukses, maka dia akan menampilkan seperti ini. Itu sesuai complete successful in. Nah, ini untuk waktunya memang cukup lama lah, sesuai dengan komputer yang kalian gunakan, kecepatan komputer kalian gunakan, dan juga data yang kalian gunakan seberapa banyak. Setelah ini, maka ketika kita akses di web browsernya, kita klik refresh. Nah, di sini dia akan langsung berubah, hanya liburan saja tanpa ada keluarga. Nah, ini karena memang dari Laravel itu sendiri kita harus mengakses atau membuat ulang terlebih dahulu untuk dapat tahu perubahannya, untuk dapat tahu untuk perubahan yang akan kita gunakan, yang kita gunakan tadi. Jadi ketika kita tidak menggunakan fungsi tadi, maka dia akan tetap memanggil atau membuat yang sebelumnya. Tapi ketika kita berulang, maka dia akan memanggil build yang baru yang akan ditampilkan ke web browsernya. Seperti itu. Di sini untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada populer lokasi wisata. Sebagai contoh, di sini saya hanya mengambil wisata pantai saja yang ada di pantai selatan, bagian Malang Selatan sana. Kemudian di sini ada artikel wisata Kota Malangnya. Di sini ada tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada nama, kita dapat membaca, tapi di sini untuk membacanya hanya sepintas saja sebagai deskripsi singkatnya saja. Nah, untuk membaca fullnya kita tinggal klik read more. Di sini nanti kita akan baca, tinggal kita baca lebih detailnya lagi, lebih jelasnya lagi. Di sini ada back, dan untuk melihat yang lain kita klik read more, kita bisa back. Nah, di sini untuk yang lainnya juga sama, kita klik read more untuk baca lebih jelasnya. Kemudian kita back dan kita cari lagi yang lain yang ingin kita baca. Di sini ada registrasi dan login. Nah, contoh di sini ada registrasi. Dan di sini saya akan mencoba untuk registrasi. Ini user. Nah, kita klik registrasi. Ya, create user sukses. Kemudian ketika kita sudah sukses, nah kita klik login. Nah, di sini yang seharusnya di sini itu ketika kita akses, kan tadi kita buat user, jadi kita masukkan aja user@gmail.com, passwordnya user. Nah, setelah kita klik user, harusnya dia akan masuk ke dalam halaman ini. Nah, tetapi ketika saya coding ini, dia tidak masih stuck di sini. Jadi yang harusnya masuk ke sini, dia malah stuck di login. Ketika kita akses admin, harusnya kita masuk ke dalam admin, tapi dia juga stuck di sini. Nah, di sini juga saya sudah cari permasalahannya, tapi masih belum bisa. Karena memang di sini tidak ada yang error ketika saya cek. Nah, di sini tidak ada yang error ketika saya cek. Harusnya ketika kita masuk ke sini, yaitu jika memang admin, dia akan diarahkan ke halaman admin, yaitu halaman user. Nah, harusnya dia akan diarahkan ke halaman sini. Nah, di sini ada namanya user barusan kita buat tadi.
Entah kenapa di sini tidak bisa. Saya juga masih bingung. Jadi di sini ada user controller dan di sini ada login. Jika user dan passwordnya ini tidak kosong, ya statusnya itu true, benar. Jika salah, maka statusnya false. Nah, kemudian di user loginnya ini sendiri, ketika dia benar, dia akan pergi ke sini, ke go to home. Nah, ke go to home ini ke sini. Kemudian di sini ada unsuccess, yaitu dia akan mengakses halaman user. Tapi dia tidak bisa masuk ke halaman user. Padahal di sini sudah benar. Nah, maka dari itu saya masih stuck di sini. Tapi saya anggap sudah selesai. Karena juga mengerjakan apa namanya? Jika mengerjakan ini terus juga yang lainnya pasti juga akan keteteran. Jadi ini ada user plus artikel. Nah di sini, untuk tampilannya seperti ini, itu sebenarnya sebagai admin. Jadi ketika kita delete dia akan terhapus. Jika kita edit, kita dapat mengeditnya, yaitu edit. Nah ini nanti kita bisa edit. Kemudian kita update sampai sini. Ini admin. Kemudian kita update. Nah sukses. Maka tadi yang ada admin tadi di mana tadi? Yang ada adminnya tadi ada admin. Oh ini loh, ini admin. Nah, dia akan otomatis diupdate dan langsung diinsert ke dalam tabel admin, ke dalam tabel ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.